Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Dirga Bramesta Wijana dengan NIM 1030324000132 dari kelas IT 4804. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal fungsi eksponen dan juga fungsi logaritma. Jadi langsung aja kita. Oke, jadi untuk soal nomor 1, diketahui suatu fungsi eksponen di mana bentuk umumnya AB pangkat X ditambah C melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Seperti pada grafik di sini, kurang lebih grafiknya seperti ini. Kemudian untuk pertanyaannya itu, yang A carilah nilai A, B, dan C. Untuk jawab yang pertanyaan yang A, di sini saya pakai cara substitusi dari titik-titik yang dilewati. Misalnya untuk titik X sama dengan 0, fungsi nilai X sama dengan 0 nya itu dimasukin, jadi A kali B pangkat 0 tambah C sama dengan A tambah C. Untuk nilai Y nya itu 4. Itu menjadi persamaan pertama. Kemudian dimasukkan substitusi untuk X sama dengan 1, dimasukkan ke fungsi, jadi A dikali B ditambah C. Jadi A kali B tambah C hasilnya 7. Kemudian untuk X sama dengan 2, dimasukkan nilai X sama dengan 2 nya, jadi A dikali B pangkat 2 ditambah C, itu hasilnya sama dengan 13. Ini jadi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah kemudian langkah selanjutnya menggunakan persamaan eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini persamaan 2 nya dimasukin, di bawahnya ditaruh persamaan pertama, dikurangi, dieliminasi, jadinya A kali B dikurangi A sama dengan 3. Kemudian langkah kedua itu menggunakan persamaan eliminasi persamaan 2 dan 3. Yang di sini A dikali B kuadrat ditambah C sama dengan 13, A kali B ditambah C sama dengan 7, dikurang, C nya habis, jadi A kali B kuadrat dikurangi AB sama dengan 6. Kemudian ini bisa dijabarin lagi, B nya itu dibawa keluar, jadinya AB dikurangi A sama dengan 6. Itu AB min A itu kan ada nilainya, itu bisa dipakai dari hasil eliminasi persamaan 1 dan 2, itu 3. Jadi ini disubstitusi B dalam kurung 3 sama dengan 6. Jadi kita dapat hasil nilai B nya itu sama dengan 2. Kemudian hasil nilai B nya itu kita masukkan ke persamaan yang tadi, A kali B dikurangi A sama dengan 3. Jadinya jadi 2A dikurangi A sama dengan 3. A nya itu 3. Kemudian kita masukkan nilai A nya itu ke persamaan kedua, A kali B tambah C sama dengan 7. A nya dapat 3, B nya dapat 2, C nya belum diketahui sama dengan 7. Jadi 3 kali 2 6 ditambah C sama dengan 7. Jadi nilai C nya sama dengan 1. Jadi untuk pertanyaan yang A, nilai dari A, B, dan C berturut-turut itu, jadi untuk nilai dari A, B, dan C berturut-turut itu 3 untuk nilai A, 2 untuk nilai B, 1 untuk nilai C. Kemudian ditanya nilai fungsi f-1 dan f3. Kita tinggal masukkan nilai X nya itu dari fungsi yang telah kita dapat, yaitu 3 dikali 2 pangkat X ditambah 1. Ditanyanya kan nilai X nya itu min 1, kita ubah jadi 3 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1, dijabarin 3 kali setengah ditambah 1, 3 per 2 ditambah 1, hasilnya 5 per 2. Kemudian juga untuk fungsi X sama dengan 3, kita ubah juga nilai X nya itu menjadi 3. 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1, 3 dikali 8 ditambah 1, jadinya kan 24 ditambah 1 sama dengan 25. Kemudian pertanyaan yang C, kita cari bilangan bulat terkecil Z agar fungsi Z itu lebih besar dari 1 juta. Nah kita tinggal masukin fungsi yang telah kita dapat tadi, 3 dikali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih dari 1 juta. Ini satunya itu, kedua ruas itu sama-sama dikurangi 1, jadinya 3 kali 2 pangkat Z kurang lebih dari 99 sekian. Kemudian yang di sebelah kanan ini dibagi, kedua ruas dibagi 3, jadinya 2 pangkat Z
lebih dari sekian 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 333.333.000 sekian. Kemudian Z-nya ini didapat nilainya itu 19. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai 2 pangkat 19 itu hasilnya 524.288, dimana hal ini memenuhi lebih dari 333.333. Kalau misalnya kita pakai 18, itu hasilnya itu masih di bawah dari 333.333. Nah, jadi untuk jawaban yang C itu nilai Z, bilangan bulat terkecil Z agar fungsi Z lebih dari 1 juta itu adalah 19. Kemudian untuk yang D, ditanyanya itu kan bilangan bulat terbesar Z agar fungsi Z itu kurang dari 1001. Jadi sama seperti cara yang C, kita mau masukkan fungsinya kurang dari 1001. Kedua ruas dikurangi 1, 3 kali 2 pangkat Z kurang dari 1000. Kemudian sama-sama dibagi 3 kedua ruas, jadi 2 pangkat Z kurang dari 1000 per 3. Di sini hasil 2 pangkat Z kurang dari 333,334. Di sini biar gampang saya bulatin aja ke 333 karena mencari kurang dari lebih darinya. Di sini dapat nilai Z-nya itu 8. Kenapa? Karena misalnya 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Ini angka yang paling mendekati dari 333. Kalau misalnya kita pakai 9, itu sudah lebih dari 512, jadi itu tidak termasuk. Jadi untuk bilangan bulat terbesar Z agar fungsi Z kurang dari 1001 adalah 8. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini soalnya itu mengenai fungsi logaritma, dimana diketahui fungsi logaritma A dalam kurung X itu dimana basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya itu elemen bilangan real. Kemudian ada soalnya, tentukan fungsi nilai X sama dengan 0 dan fungsi nilai X sama dengan 1 jika ada. Nah, untuk mencari fungsi tersebut, sebelum itu di sini ada bentuk umum untuk memastikan bahwa nilai logaritma di atas itu benar. Bisa dicari nilai numerusnya itu harus lebih dari 0. Dimana karena di sini diketahui kalau dilihat dari grafik di sini diketahui bahwa nilai X grafiknya ini tidak akan melewati sumbu garis X, asimtot tegaknya X yang 0. Ini tidak bakal melewati ke sini, tidak bakal menyentuh X di bawah dari 0. Makanya ini bisa dibilang memiliki asimtot tegak X sama dengan 0. Nah, karena diketahui asimtot tegaknya X sama dengan 0, ini bisa dipakai untuk mencari nilai numerusnya, di mana X-nya tinggal kita masukkan. Jadi dapat nilai C-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini juga bisa dilihat dari titiknya itu ada titik garisnya ini melewati titik 1,0 dan juga 3,1. Ini bisa dimasukkan. Grafik ini tersebut benar. Di sini kita bisa pakai dari titik yang dilewati, dimana kita misalnya pakai karena dilewatinya adalah X1, kita pakai X nya sama dengan 1 logaritma A C. Itu hasilnya adalah 0 karena di sini Y nya itu adalah 0. Kemudian ini karena logaritma A
Karena kalau misalnya ini bisa dikonversi ya, kalau logaritma b tambah c itu kalau hasil dari 0 itu bisa dikonversi menjadi logaritma a angka 1. Ini tinggal bisa sama-sama numerusnya dipakai karena diketahui c nya 0, b nya itu sama dengan 1. Sudah dapat nilai b nya, kita coba lagi ke fungsi ke titik 3,1 nya. Di sini kita pakai 3. Di sini berarti menjadi 3b tambah c sama dengan hasilnya itu 1. Untuk nilai 1 ini bisa dikonversi menjadi logaritma basis a, numerusnya a. Jadi bisa 3b tambah c sama dengan a. Kemudian tinggal dimasukkan lagi nilai yang sudah didapat, b nya itu jadi 1, c nya itu jadi 0, a nya tidak diketahui, 0 dan a. Berarti di sini a nya itu sama dengan 3. Ya. Karena kita sudah dapat nilai A3, B sama dengan B nya 1, C nya itu sama dengan 0, kita bisa dapatkan fungsi logaritmanya. Kan bentuk umumnya seperti ini, tinggal dimasukkan C nya 0. Berarti fungsi yang kita dapatkan logaritma a x a nya itu langsung kita ubah aja, logaritma 3x. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari C di mana tentukan nilai a. Kemudian balik ke pertanyaan pertama, kita ditanyakan nilai f untuk x sama dengan 0 dan f untuk x sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan untuk f x nya itu 0, kita masukkan logaritma 3 0 gitu ya. Nah, untuk yang ini logaritma 3 di mana numerusnya itu 0, ini termasuk tidak terdefinisi. Kenapa? Karena nilai kan ini jika kita konversi ke bilangan seperti biasa, itu kan sama aja kayak artinya 0 sama dengan 3 pangkat x. Hasilnya dari ini. Sedangkan kita nggak bisa nih menentukan nilai x nya 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 0. Itu kan kita tidak ketahui. Makanya di sini tidak terdefinisi untuk nilai x sama dengan 0. Kemudian kalau ditanya itu x sama dengan 1, coba 1. Ini masih bisa didefinisikan. Kenapa? Karena di sini sama aja seperti 1 sama dengan 3 pangkat x. X-nya itu di sini. Ini suatu bilangan. 3 pangkat berapa sih biar hasilnya 1? Ini jadi bisa. Ini sama aja seperti itu sama dengan 3 pangkat 0. Itu sama 1. Berarti nilai di sini y-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk pertanyaan yang A, tentukan nilai f x sama dengan 0 dan f x sama dengan 1. Yang 0-nya itu tidak terdefinisi. Yang satunya itu hasilnya adalah hasilnya itu adalah 0. F1 itu hasilnya 0.
Itu bisa dicek juga di grafiknya. Di sini ada titik 1 di mana y-nya itu sama dengan 0. Berarti pas. Kemudian yang B, carilah titik x yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Berarti itu titik sama dengan 1. Berarti nilai y-nya sama dengan 1. Kita nyari nilai x. Oke. Seperti biasa kita masukkan fungsinya. Di sini diketahui nilai y-nya itu 1. Berarti untuk ini nilai 1 nilai satunya itu kan bisa dikonversikan yang mana tadi dia ya. Berarti ini sama aja seperti satunya ini bisa kita ubah mengikuti basisnya 3. Ini seperti 3. Berarti x di sini sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ubah ke bentuk yang seperti ini, kita coba satu dia. Jadi sama aja seperti 3 sama dengan 3 pangkat 1. Di sini basis, di sini numerus, di sini hasilnya. Ini nilai y-nya, ini nilai x-nya, ini nilai y-nya, ini nilai x-nya, ini basisnya. Berarti pas, sesuai. Berarti didapat untuk titik x yang menghasilkan fx sama dengan 1 itu berarti x-nya itu sama dengan 3. Ya udah, yang C udah tadi nilai A-nya itu 3 juga. Kemudian yang D, tentukan domain dari fungsi x. Oh ya, untuk jawaban yang B itu bisa dicek juga dari grafiknya, dimana ini kan nilai y-nya itu sama dengan 1. Di sini nilai x-nya sama dengan 3, berarti benar sesuai. Nilai x adalah 3. Kemudian untuk yang D, tentukan domain dari fungsi fx. Domain dari fungsi fx jadi untuk menentukan domain dalam logaritma itu kita pakai numerusnya tuh lebih dari 0. Numerus yang tadi itu kan yang dimaksud tuh yang ini atau yang ini dia. Jadi karena dibilang numerusnya itu lebih dari 0, berarti karena diketahui logaritma fungsinya itu cuma logaritma basis 3 dalam x, berarti tinggal x lebih dari 0. Sudah, kita dapat domainnya. Di domainnya itu dari 0. Atau bukan, nolnya itu tidak menyentuh, tidak termasuk. Jadi segini jawabannya. Oke, jadi sekian saja mengenai pembahasan contoh soal fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi untuk itu saya Dirga pamit undur diri, terima kasih.